Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia. Akhir pekan kali ini sudah banyak hal-hal yang kita akan memperkenalkan Anda terhadap sosok Tintin ini ya. Kalau saya bilangnya ini selamat datang di Museum Kecil Tintin di studio Sapa Indonesia akhir pekan kali ini, karena bisa dilihat, saudara, ini benar-benar keren banget ya. Ini nggak cuman apa ya, jemputannya ini apa ya Mas ya, figur-figur kecilnya, tapi ini banyak ya, selain tentu buku bacaannya yang kita tahu, awal mula Tintin juga, tapi ini ada legasi berjalannya Tintin sepertinya di sini yang juga sebenarnya senang banget jalan-jalan ke tempat-tempat di mana Tintin itu waktu itu jalan-jalan lah istilahnya. Ceritanya Tintin dibangun. Dan salah satunya ada di Indonesia ternyata ya Mas ya. Aku baru tahu, soalnya aku nggak terlalu dalemin. Betul. Boleh diceritain nggak Mas Elwin? Ya, episode yang Tintin berada di Indonesia itu Flight 714 to Sydney atau penerbangan 714. Okay. Itu ceritanya mereka sedang traveling ke Australia tapi transit di Kemayoran zaman dulu. Oh, jadi lokasinya Bandara Kemayoran itu digambarkan sesuai dengan apa yang beneran ada. Jadi sampai sekarang itu Menara ATC Kemayoran kan masih ada. Itu juga digambarkan dalam komik Tintin itu. Jadi kita beberapa kali sama-sama teman-teman komunitas berkunjung ke Menara ATC Kemayoran tersebut. Flight 714, ya. Banget 714 ya itu juga. Dan kode penerbangan itu sampai sekarang masih dipakai Garuda untuk ke Sydney. GA 714. Rinding. tapi akan lebih seru kalau misalnya Menara ATC di Kemayoran itu setidaknya dijadikan museum ya. Tapi sampai saat ini masih belum ya. Belum. Ada rencana dari Setnek untuk menjadikan itu semacam kayak tribute Tintin gitu. Saya pernah ngelihat ininya ya, maket-maketnya. Tapi saat ini kondisinya masih disewa oleh pihak swasta. Setelah itu selesai kontrak mungkin akan direvitalisasi oleh Setnek. Rencananya demikian. Oh gitu. Oke. Pernah juga dikunjungi oleh Duta Besar Belgia di sana. Iya. Belgia. Kenapa Belgia Mas? Mungkin Mas Ambodo mau jelasin? Jadi Tintin sendiri itu asalnya dari Belgia. Oh, itulah ya, that's why. Iya. Belgia Prancis ya. Betul. Kemudian habis itu menjamur ceritanya dan sampai sekarang kita tahu bahwa buku-bukunya, komik-komiknya itu berbagai bahasa gitu. Dan museumnya sendiri juga ada di Belgia dan kebetulan ini beberapa juga teman-teman udah ada yang ke sana. Ya. Gimana experience-nya ketika ke museum yang ada di Belgia? Saya malah waktu ke sana pakai kostum ini malah petugas-petugas museumnya foto bareng sama saya. Dan juga pengunjung-pengunjung yang lain pada minta foto bareng gitu pada loh. surprise. Ke sana. Edok is back. Iya. Karena nggak membutuhkan cuman gambaran jambang dan kumis, tapi karakter mukanya tahu. Iya, hampir mirip. Tadi kita lihat sekilas ya. Tadi tuh sempat jadi lihat di YouTube itu kan, cuplikan cerita soal Tintin ketika di Tibet. Iya. Nah, itu kan mirip banget, apalagi dengan yang di bawah ini ikonnya. Kebetulan beliau ini ya jadi ikon komunitas Tintin Indonesia. Kalau berarti di sini nggak ada dong, ikonnya Tintin nggak ada dong. Kita cari figur yang sesuai dengan profilnya Tintin itu agak susah ya. Dia kan kecil, mungil, rambutnya. Pertanyaannya sampai sekarang yang masih jadi tanda tanya ke aku, sebenarnya Tintin itu di cerita itu tuh umur berapa sih, Mas? Ada nggak sih biodata itu? Pasti lu yang tahu. Soalnya kalau saya bilang sih dia kayak muda selalu ya, nggak pernah tua. Sampai sekarang pun dia tetap usianya segitu. Ini mungkin bisa nih jadi Tintin. Oh iya benar. Jambulnya sama, cuma warna rambutnya beda. Mungilnya persis ya. Kalau dalam berbagai literatur sih disebutnya dia reporter yang usianya 30-an. Something ya. Sama dong. Tapi kelihatan kayak anak kecil ya kalau di kartunnya itu. Enggak 30-an. Oh 30-an sama kayak Irian. Della Irian juga. Tapi kalau di film yang udah diadaptasi ke 3D sama animasi itu nggak terlihat kelihatan kecilnya loh, maksudnya. Iya. Kalau di kartunnya sih sebenarnya. Terakhir itu 2017 ya, Steven Spielberg ya. 2011. Ya, 2011 ya, sorry. Okay. Kita waktu film itu di launching, kita komunitas juga mengadakan nonton bareng waktu itu. Ya. Nanti sequelnya udah ada nih. Yang paling senior di sini ya. Tapi mungkin bisa cerita satu-satu kali ya sambil kita kenalan gitu kan. Apa sih yang bikin teman-teman di sini semuanya kolektor Tintin, dari buku, kemudian dari action figure ya, ini bisa dibilang. Nah, apa yang kemudian sampai sekarang masih mencintai Tintin itu sendiri? Pengalaman pribadi apa gitu? Awal membuat dia tuh cinta lah sama Tintin itu apa sih? Mungkin dari Mas George? Mas George, nanti kita geser ke sana. Tintin saya dikenalin sama ayah saya. Ya, itu Rahasia Pulau Hitam lah. Itu tahun 75. Iya, 75. Jadi buat kita semua, Tintin itu jadi kayak bagian dari sejarah hidup kita gitu. Dia nemenin dari kecil sampai gede sampai sekarang gitu.
Hergé sendiri juga melakukan penciptaan Tintin itu dengan suatu research yang benar-benar luar biasa gitu. Jadi bahkan kayak ke bulan nih yang itu dirilis sebelum Neil Armstrong jalan di bulan gitu loh. Can we imagine gitu. Jadi dia punya bisa gitu loh. Dan banyak sekali lokasi-lokasi yang belum dia ciptakan yang justru Nelwyn udah datang, dia belum datang ke sana. Dia pakai foto, postcard, dia gambar dan itu sangat detail gitu loh. Nah, dari situ saya ngelihat bahwa wow, ini RG, nyebutnya RG itu. Georges Remy dia balik jadi RG. Si ininya. Hergé itu inisialnya. Kan namanya HRG. Nama aslinya itu Georges Remy, terus dibalik sama dia. RG. Nah, jadi Hergé gitu. Nah, dia cuma nyiptain tadi 24 judul itu yang membuat dengan riset panjang itu semua dan kita belajar banyak dari sana gitu loh. Jadi saya ngerasa dari jendelanya si Tintin ini kita kayak ngelihat dunia. Iya, benar. Gitu loh. Nanti Nelwyn lebih detail gitu loh cerita. Nah, terus ya kalau saya kenapa saya spesialisnya di Tibet? Ya kebetulan saya suka adventure. Ya Tintin petualang juga ya gitu loh. Terus kebetulan saya suka naik gunung dan lain-lain ya jadi ya udah saya fokus Tibet aja lah satu. Gitu loh. Nggak mungkin. Saya tahu kemampuan. Fokusnya satu aja di Tibet. Koleksinya ini fokus ketika episode Tintin di Tibet gitu ya. Jadi saya mau izin liatin juga Mas. Di sini ada satu bukunya. Ini selain ini memang episode Tintin di Tibet, Saudara Valen. Ya. Tapi ini juga bahasanya bahasa Tibet. Tibet. Ya. Keren banget. Ingat nggak Mas waktu itu dapetnya di mana nih? Wah. Tahun berapa ini? Kan, ya? Apa di Tibetnya? Enggak, saya nggak dapat di Tibetnya gitu loh. Tapi buat saya amazing gitu loh. Jadi sekali lagi walaupun diciptakan tadi di Belgia, tapi di seluruh dunia dia bahasanya tuh udah puluhan. Bahkan per negara itu dia rilis judul masing-masing. Makanya buat saya challenging juga tuh hunting Tintin in Tibet di berbagai macam bahasa. Karena di belakangnya juga ditulis sih. Bagaimana kemudian luasnya terjemahan dari Tintin ya. Sampai bahkan bahasa Baski aja ada. Ini kan dari Spanyol yang nggak sebenarnya official Spanyol gitu. Bahasa Baski juga. Jadi Anda kalau lihat Tintin dengan dari Arabik, dia dari belakang gitu. Dari kanan. Dari kanan. Belakang bacanya dari kanan. Jadi buat kita itu juga hal kecil experience gitu ya. Jadi maksudnya small thing tapi buat kita yang ngelihat jendela dunia tuh jadi sesuatu ya at least buat saya gitu loh. Oke. Kapten Hedok. Pak Bertolt silakan. Boleh nggak saya melakukan gerakan dulu? Boleh. Silakan. Boleh. Berdiri mungkin. Oke, ini dia. Sejuta topan badai, kodok kesasar, kepiting rebus, biang padu. Itu adalah kata-kata umpatan dari Kapten Hedok. Kapten Hedok kelihatannya orangnya garang, tapi sebenarnya baik hati. Karena dia juga nemenin Tintin. Ya, setia kawan. Kalau saya sendiri, saya juga mengenal Tintin ya tahun 60-an. Waktu itu komiknya masih bahasa Belanda. Dari orang tua, dari paman, dari bibi, semua itu. Ternyata setelah saya tahu belakangan, ada kemiripan saya dengan RG. Karena kita RJ itu sama-sama pramuka dengan saya juga aktif di pramuka dan komiknya yang pertama namanya adalah ini si Totor. Jadi sebelum ada Tintin dia itu membuat komik untuk majalah pandu, majalah scouting, majalah pramukanya Belgia. Itu namanya Totor. Nah Totor inilah yang menjadi cikal bakal Tintin akhirnya. Jadi ini Totor. Totor ini adalah pramuka Belgia yang akhirnya menjadi cikal bakalnya Tintin nantinya. Jadi Totor ini diciptakan 1926, kemudian 1929 Hergé menciptakan Tintin yang dimuat pertama kali di suatu suplemen koran di Belgia. Nah, jadi itu akhirnya dia menciptakan Tintin. Kalau dilihat memang ada kemiripan ya dari memang mirip ya. Gestur bentuk dan postur. tubuhnya, postur dan namanya pun hampir mirip kan. Totor. Yang ini Totor, kalau yang itu Tintin gitu. Oh, oke. Saya tadi awalnya dengarnya Tortor. Tarian dong. Bukan Totor. Tortor sendiri dalam bahasa Belgia itu berarti atau bahasa Prancis pramuka tadi, Mas? Ya, iya, dia ketua regu pramuka. Ketua. Oh, Totor itu nama nama karakternya. Nama tokohnya. Nama tokohnya. Kemudian akhirnya dia
menjadi seorang wartawan yang namanya Tintin. Tapi by the way, Tintin juga kalau di Perancis Belgianya nyebutnya juga bukan Tintin kan? Ya, Tantan. Ya. Jadi hampir kayak Tortor kan? Oh iya. Mirip. Tantan. Ya. Oke, menarik. Kalau Pak Bertolt lebih fokus kemana kalau koleksi? Ya, saya lebih fokus ke Captain Haddock sih. Jadi segala sesuatu yang ada Captain Haddock. Menjiwai ya? Ya. Menjiwai. Captain Haddock. Oke. Kalau aku lihat di film di di serialnya atau di kartunnya Tintin di Tibet, itu tuh Kapten Haddock tuh agak ceroboh, tapi dia jaim gitu, mau ikut Tintin tapi nggak mau ikut Tintin, tapi ternyata terus ngikutin, nggak mau ngelindungin Tintin, apa? Kepo. Nggak kepo, tapi caringnya tuh nggak ditunjukkan secara real gitu. Jadi ada jaimnya, ya udah sama kamu sendiri, tapi ternyata ngikut. Tapi sebenarnya kalau yang dijiwai sendiri oleh Pak Bertolt sedikit mungkin Pak, atau karakternya Kapten Haddock nih kayak gimana sih? Nah itu yang saya sebutkan, dia kelihatan garang tapi sebenarnya setia kawan. Nah itu contohnya waktu di Tibet, ketika mereka hampir jatuh, Kapten Haddock bilang, putusin aja tali saya biar saya jatuh supaya Tintin selamat. Itu jadi betapa dia begitu membelanya Tintin gitu, bahkan dia bersedia mengorbankan jiwanya untuk keselamatan Tintin. Tapi akhirnya dua-duanya sih selamat gitu. Oke. Kita seperti lagi mendengarkan dongeng. Jalan tentang Tintin. Tentu nanti kita akan tanya lagi pengalamannya Mas Elwin dan juga Mas Sambodo, perjalanannya untuk mengoleksi banyak barang ini juga, dan tentunya kita akan mengenal lebih dekat Tintin lagi. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, kembali di Studio Mini. Salah, Museum Mini Tintin di Studio Sapa Indonesia Akhir Pekan di Studio Orange Kompas TV. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya punya Figurin. Figur ya. Ya, figurin. Dari dua yang sama lah istilahnya. Terus saya nanya tadi, sempat penasaran kenapa ya ini dibeli dua kayak gini. Ternyata kalau Anda yang udah tahu pasti udah tahu ya, tapi yang belum tahu ternyata ada karakter di Tintin yang kembar. Nah, namanya siapa Mas? Thomson dan Thompson. Itu kalau versi Inggrisnya. Tapi Thomson dan Thompson ya. Oke. Bedanya apa Valen? Bedanya kalau secara kasat mata, ini dari figurnya, ini yang membedakan hanya kumisnya. Kumisnya aja ya. Yang satu agak gini. Agak mencuatnya, yang satunya lurus. Yang satu Thompson pakai P, yang satu nggak pakai P ya Mas? Betul. Tapi kalau versi Belgia itu Dupont. Dupont. Sama aja tulisannya. Tulisannya bedanya ada. Satu belakangnya D, satu belakangnya T. Nah, itu dia yang bedain cuma itu. Padahal panggilannya sama. Tapi sebenarnya dia saudara kembar atau enggak? Ya, dia kembar. Kembar kan. Jadi bukannya belinya memang satu-satu jadi beli dua gitu kan? Justru memang harus mereka beli dua. Justru harus beli dua ya. Karena mereka kembar nggak bisa dipisahkan. Oke. Dan dia ini ada di episodenya Tintin yang di mana ya? Dia di Kepiting Bercapit Emas baru muncul dia. Baru muncul. Dan selanjutnya lebih frekuent muncul nih. Oke. Kita langsung tanya. Sekarang Mas Elwin, dari Mas Elwin sendiri ini lebih fokus atau sukanya ngoleksi di bagian apanya? Kemudian sejauh ini sudah jalan-jalan ke berapa negara Mas kalau boleh tahu? Ya benar. Ya kalau saya sendiri memang kebetulan waktu kecil baca Tintin itu ngelihat wah ini luar biasa ya petualangannya ke seluruh dunia gitu ya. Kalau dulu saya ngelihatnya kayaknya ini gambar-gambar yang begitu aja. Tapi ternyata setelah kita pelajari kemudian hari, banyak panel-panel komiknya itu benar-benar ada di dunia nyata. Meskipun tidak disebutkan negaranya atau kotanya, tapi kalau kita cari itu bisa gitu ya. Dan dari mulai nggak sengaja, saya waktu itu lagi travel ke India, ngelihat satu menara namanya Kutub Minar, begitu foto kok rasanya pernah lihat gitu ya. Ingat-ingat lagi ternyata ini ada di komik Tintin, yang Tintin di Tibet. Setelah itu akhirnya mulai satu persatu dicari, didatengin ya sampai sekarang mungkin udah sekitar 40 lokasi lebih yang saya datangi di berbagai negara ya. 40 lokasi. Kurang berapa, Vin? Kurang mungkin 3 lagi, Kongo, Tibet, dan Shanghai. Satu lagi kurang, di bulan. Bulan. Oh iya. Saya langsung mikir, tadi Mas Elwin udah nyebutin spesifik 3, satu lagi di mana? Di bulan. Oh gitu ya Mas, Kongo, Tibet, dan Shanghai. Ada rencana ke sana? Insya Allah akhir tahun ini.
Wah, kita doakan sehat dan lancar deh misinya. Tapi ternyata secara nggak sadar, apa yang disadari itu telat loh. Lagi foto di depan menara yang ada di India, kok kayak pernah lihat ya. Di episodenya itu lagi di Tibet ya ceritanya ya? Dia transit di New Delhi menuju Tibet. Oh memang ada transitnya? Transit di New Delhi. Keren ya ini. Dan yang menarik itu ternyata beberapa tempat yang ada di gambar itu kalau kita lihat dari sudut tertentu tuh sama persis dengan ada di komik gitu ya. Nah itu akhirnya hobi saya mencari sudut-sudut itu angle di tempat lokasinya untuk mendapatkan gambar yang sama persis dengan di komiknya. Oh. Itu waktu kalau jelajah itu sendirian atau ada teman mungkin dari negara lain sih yang juga punya hobi sama gitu? Kadang sama keluarga, kalau pas memang liburan keluarga dicari di tempat-tempat yang memang kita datangi, tapi lebih banyak sendiri sih karena lebih fleksibel dan mungkin nggak ganggu yang lain gitu ya. Kalau kita dalam travel rame-rame, ini orang ngapain sih? Nyarinya spot ya. Tapi kalau kita travel sendiri kan bebas ya. Ada nggak cerita-cerita lucu misalnya ternyata lokasinya itu yang ditemukan itu properti pribadi misalnya? Ada, tentunya ada. Jadi beberapa kayak di Swiss ya, di kota Nyon, itu ternyata ada beberapa rumah yang digambar dalam komik, ternyata beneran ada. Ada juga terakhir kemarin ada di Inggris, satu kayak rumah tua namanya Great Dexter House. Tapi untungnya itu dijadikan museum. Kita bisa masuk ke dalam foto-foto. Waktu saya ketemu dengan penjaganya, saya nanya, tahu nggak kalau ini pernah ditintin gitu ya? Itu ibu-ibu umur 60-an, dia bilang, saya sudah bertahun-tahun nunggu orang yang nanya hal ini ke saya. Ya ampun, dia juga punya semangat. Itu museum apa mas sekarang mas? Namanya Great Dexter House. Itu kayak rumah, sebetulnya kayak rumah bangsawan zaman dulu ya. Tapi ternyata interior rumah itu digambarkan di rahasia Pulau Hitam ya, Black Island. Saya tadinya pun nggak tahu bahwa itu rumah itu beneran ada, interiornya beneran ada. Sampai kemudian saya baca-baca beberapa literatur yang readers namanya, disebutkan, wah ini ruangan namanya Solar Room di dalam Great Dexter House Museum itu. Akhirnya ada kesempatan ke sana, saya cari-cari, beneran ada persis seperti yang ada di gambarnya. Dan sampai berubah rak bukunya, perapiannya sama persis, nggak berubah sampai sekarang. Wah, gila. Jadi emes ya, merinding loh nih ceritanya. Keren banget lah. Oke, kita lanjutkan dulu ceritanya ke Mas Sambodo, karena Mas Sambodo ini salah satu yang penyuka bulan. Tadi ya mas ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Atau juga mungkin punya nanti akhir tahun ada pengen ke bulan gitu ya, nggak apa-apa. Udah ada tahu mas itu travelingnya begitu kan? Iya, Udah, kan nggak apa-apa. Cuma tinggal bayarnya aja. Silakan Mas Sambodo ceritakan ini, karena kalau mungkin dari figuring ini atau figur-figur ini lebih mayoritas kayaknya saat ini banyak punya Mas Sambodo ya? Ya, jadi sebenarnya kayak saya flashback dulu ya. Oke. Ya, kita tuh baru anniversary yang ke-20 kemarin di 13 Juni 2023. Karena kita tuh dibentuk di tahun 2003 di tanggal yang sama. Ya, jadi kita udah 20 tahun. Tanggal berapa mas? 13 Juni 2023. Oh, oke, baru lewat ya. Ya, dulu. Happy anniversary. Thank you. Jadi saya mau flashback dulu mengenai KTI. Jadi komunitas Tintin Indonesia dulu tuh kita kumpul-kumpul, awalnya yang membentuk itu adalah Mas Suryo Rimbasaroto bersama teman-teman, ada Yoga, ada Andrew Linggar dan teman-teman yang lain. Kebetulan mereka emang kebetulan Mas Nelwin juga ikut waktu itu ya. Punya hobi yang sama. Jadi tentang musik tempo dulu gitu. Ya, terus, ya akhirnya terus keputusan lah untuk membuat komunitas Tintin Indonesia. Sampai sekarang. Dulu kita aktif di dulu mungkin pada tahu sebelum zamannya sosial media itu ada namanya Yahoo Messenger. Ya. Kita tuh aktifnya di Yahoo Messenger. Mailing list. Ya. Jadi kirim-kirim email apa segala macam, tukar-tukar informasi. Jadi awalnya saya flashback tentang komunitas Tintin KTI-nya ya. Iya betul. Oh, oke. Ya, sampai sekarang itu juga kita masih base-nya juga emang nggak terlalu banyak aktif di kegiatan off air gitu ya. Itu banyak kan online gitu. Oh gitu. Ya. Gitu. Dan terus memang koleksinya lebih suka ketika Tintin petualangan di bulan. Ya, nah oke. Saya sendiri dulu mengenal Tintin itu kebetulan memang waktu masih SD ya, dari perpustakaan. Saya lihat itu ada kebetulan waktu itu Tintin Unicorn. Nah, dari situlah saya mulai mengenal Tintin dan mulai ngumpulin. Nah, pada saat SMA, SD ya. Dan kemudian itu kebanjiran, saya harus mulai lagi pada saat kuliah, mulai lagi dari nol dan saya harus kumpulin lagi semuanya. Nah, terus saya lihat Tintin itu unik ya. Jadi rasa persahabatannya tinggi, kemudian curiosity-nya juga tinggi,
Terus yang paling saya suka itu dari Tintin itu kalau kita baca Tintin, kita seakan-akan kita keliling dunia gitu. Jadi kita nggak usah keliling dunia, dengan baca bukunya saja, komiknya saja kita udah berasa dibawa imajinasinya ke sana. sudah terbentuk Betul, ya ketika baca. Iya, dan itu divisualisasikan dengan gambar. Beda kalau dengan novel kan kita agak susah memvisualisasikannya. Ya, Ini kok persis exactly gitu loh ya. Kok seakan-akan kita ada di situ gitu loh. Nah, itu yang membuat saya tertarik dan akhirnya pada saat figurin-figurin ini udah muncul, saya mulai koleksi nih. Nah, beberapa karakter figurin itu yang kalau saya ya, contohnya tadi udah disebutin Dupont and Dupont. Nah, saya tuh berusaha cari karakter Dupont and Dupont itu dalam beberapa versi gitu. Contohnya ini ada di sini ada yang dia pakai suitnya, terus ada pakai baju. Ya, jadi saya kumpulin itu. Teman-teman yang lain juga ada yang seperti itu. Nah, kebetulan kalau Mas George itu dia lebih ke Tintin di Tibet kan. Nah, ada juga teman-teman yang ngumpulin yang Tintin di Bulan. Ini kebetulan juga saya ngumpulin Tintin di Bulan dengan beberapa versi, sampai roketnya juga ada. Dari yang kecil, ya kalau ini kebetulan punya teman, saya pinjem. Ya, ini mungkin yang cukup besar, makanya ya saya bawa kemari. Nah, yang udah pasti di komik Tintin itu ada tokoh sentralnya. Mereka selalu berempat kan ya. Ya ada Tintin, ada si Snowy, ada si Captain Haddock, dan si Calculus. Nah, saya juga akhirnya ngumpulin yang si tokoh yang utamanya ini gitu. Ya, semangat juga sebenarnya untuk saya. Sepertinya kalau umur 30 nggak telat ya untuk harus baru untuk kalau saya bilang sih harus. Oke, nanti dimulai dari mananya akan kita bahas lagi, tapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Seribu juta topan badai, babon bulukan, cacing ceking, kepiting busuk, biang panu. Wah, Itu hafal semua kata-kata khasnya Captain Haddock. Ya. Ada kamusnya nggak sih? Ada. Oh, ada ya? Ada kamusnya. Itu namanya kamus umpatan Captain Haddock. Karena umpatannya unik tau Iya. Iya. Cacing ceking kayak apa ya, padanan katanya tuh jarang didengar gitu. Itu kelihatannya Captain Haddock mengumpat kayak gitu sambil mabuk ya, karena kan dia memang di ceritanya dia punya minuman khas ini namanya Loch Lomond. Loch Lomond ini whisky-nya Scotland, whisky dari Skotlandia. Itu beneran ada? Beneran ada, dan ternyata memang benar-benar diproduksi. Ada. Jadi kalau cari aja di Google Loch Lomond itu ada yang jual juga gitu loh. Oh iya. Iya. Wow. Sangat mendalami ya. Keren. Nah, selain figurin kan Mas bukan figuran ya? Ya figuran. Figuran Kembar kali ya, figurin nggak apa-apa. Ini ada juga barang-barang unik lainnya, seperti misalnya punya Mas George ya. Ini apa sih Mas, ini kartu telepon gitu ya? Kartu telepon card. Jadi kalau zaman dulu kita kan telepon internasional atau apa pakai kartu telepon kan, mereka juga rilis. Pantas aku nggak relate ya. Iya dulu soalnya zaman dulu. Sekarang kan jauh lebih ini. Tapi jadi keren ya tuh. Oke, terus yang Valen pegang ini keren banget saudara. Ini adalah istilahnya kamus semua serial ceritanya Tintin. Dari episode pertama sampai episode yang ke-24. Yang memang sampai sekarang ini nggak selesai ya. Ini punya siapa? Mas George Punya juga? saya. Ini masih dijual nggak sih Mas? Kalau dicari sih ada ya, cuma udah jarang sekali dan susah banget. Ya terutama yang bahasa Inggris ya. Kalau ke Gramedia-nya udah nggak bakalan. Ini versi bahasa Indonesia ya? Versi bahasa Indonesia oleh Gramedia diterjemahkan. Tapi sampai sekarang tuh sebenarnya masih diproduksi ya? Enggak kayaknya. Enggak, maksudnya kalau komik Tintin? Kalau komik masih Masih ya? Gramedia. Gramedia masih. Kamu mau koleksi ya? Ya kita lihat, soalnya kan buat ini. Nah ini nih, gimana? Iriana baru mau mulai mencintai Tintin gitu kan. Tipsnya? Pertama pinjem dulu, baca dulu bukunya dan pasti tertarik. Dengan ketertarikan itu nanti akan coba untuk koleksi sih. Ya, cara koleksinya dan nanti kita akan membedakan tuh. Makanya kayak teman-teman yang koleksi tuh dia dengan satu judul aja itu macam-macam tuh. Ada yang mengkoleksi sampai cetakan pertama. Jadi kalau di versi yang Indira itu kalau di halaman pertama itu ada tulisan tuh cetakan pertama. Itu dicari tuh sama teman-teman tuh. Apalagi kalau kondisinya masih min. Terus ada lagi yang kondisinya berikutnya adalah cetakan edisi khusus. Kertasnya berbeda, lebih halus. Ya, itu mulai teman-teman ada yang kayak gitu dengan satu judul aja. Makanya kayak Mas George ini kan ngumpulin yang edisi Tibet ya. Nah itu semua edisi dia cari tuh. Sampai semua bahasa. Nah ada juga yang teman-teman yang nyarinya dari berbagai bahasa di negara di dunia.
dengan satu judul yang sama, bayangkan. Episode apa yang paling seru coba biar ya kalau untuk kita yang ada di Indonesia ya 714 karena sampai teman-teman nih cari perbedaannya aja, penyebutan bandaranya aja berbeda. Ada yang Kemayoran, ada yang Halim, ada yang macam-macam. Ada yang Cengkareng ya, Cengkareng. Subjektifly nih, secara subjektif kalau yang paling suka episode mana, Mas? Saya dua sih harus ya, yang di bulan sama yang itu sama yang 714. 714 dan juga yang bulan ada 2 tuh. Oh, oke. Mas Elvin? Kalau saya pertama baca memang penerbangan 714, jadi favoritnya itu nomor 1, kedua Tibet. Sama kayak Bang George kelihatannya ya. Bang George? Tibet pasti. Tibet pasti. Yang kedua sebenarnya saya Tawanan Dewa Matahari. Oh ya, itu keren. Prisoner of the Sun. Itu 2. Ya, itu sequel juga. Jadi si RG itu juga bikin beberapa judul yang sequel. Jadi kayak tadi Bulan itu ada 2. Jadi baca bukunya tuh di continue gitu ya. Betul. Dan dia memang continuity-nya ada. Bukan. Jadi satu penjelajahan itu 2 judul. Jadi ada lagi saya rahasia unicorn, rahasia kapal unicorn sama Raka Merah. Ceritanya nyambung. Ya, sama satu lagi. Dan judulnya bagus-bagus ya, maksudnya apa ya gitu ya? Itu Sang Firaun, kayak Lotus misalnya Biru. salah satunya Permata Casta Fiore. Itu kan di negara tertentu kan? Kalau Kapten berarti kesukaannya adalah yang rahasia kapal unicorn sama Red Rakam. Raka Merah. Harta Karun Raka Merah. Harta Karun Raka Merah. Oh ini nih, Raka Merah. Karena di unicorn Captain Haddock-nya muncul. Pertama kali ya? Pertama kali muncul ya. Jadi ketemunya sama Tintin itu di situ. Pertama kalinya di situ di Golden Crab. Oh ya, di Golden Crab. Golden Crab ya. Kepiting bercapit. Ya. Nah itu tadi juga jargonnya tadi di sini. Jadi pengen baca tapi. First encounter-nya Tintin dengan Haddock itu adalah di Golden Crab. Kepiting bercapit itu, Mas. Iya. Nah ini bukan sih Mas? Oh bukan ya? Kalau yang Alpha Art itu ya? Alpha Art di terakhir. Jadi mungkin bisa diceritain Mas Elwin. Ya, Mas Nelvin. Kalau untuk episode terakhirnya yang nomor 24 itu tuh gimana sih? Iya. Jadi RJ itu kan meninggal tahun 83 ya. Pada saat itu dia sedang menyiapkan episode ke-24. Judulnya sudah ada, Alpha Art. Tapi masih berupa sketsa dan kemudian sebelum itu selesai dia sudah meninggal dunia. Jadi kemudian keluarganya, ahli warisnya memutuskan cerita ini tidak diteruskan, tidak diserahkan kepada ilustrator lainnya. Dan diterbitkan beberapa tahun kemudian dalam bentuk kumpulan sketsa tadi. Ceritanya sendiri belum ada. Oh gitu. Iya, cuma gambar-gambar doang ya. Masih gambar-gambar aja. Belum teksnya itu belum ada gitu ya. Tapi beberapa ilustrator independen kemudian berusaha menerjemahkan apa yang kira-kira dimauin RJ ini dan membuat komik Alpha Art yang full, tentunya versi mereka. Interpretasi mereka, salah satunya Rodiar ya, tapi kemudian ini jadi isu, keluarganya Tintin juga ahli warisnya menggugat penulis tersebut, jadi akhirnya buku tersebut tidak bisa dipublikasikan. Terakhir Mas, untuk sosial media KTI sendiri, kalau teman-teman mau penasaran dan pengen lihat langsung, pengen interaksi langsung, mungkin kemana? Kita ada beberapa channel sosial media yang paling besar membersnya di Facebook, ada komunitas Tintin Indonesia. Gitu aja, komunitas. Juga di Instagram kita ada Tintin Indonesia sama Tintin Jakarta. Itu di-manage semua oleh teman-teman di komunitas. Ada juga akun Twitternya juga. Oke. Nanti kita mampir deh ke Instagramnya dulu, Irianda, good luck. Aku mau mampir ke media dulu kebetulan. Iya, aku nitip dong. Aku nitip. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi cerita. Ini bisa membuka anak-anak muda generasi 2000-an gitu ya untuk mencoba mencintai Tintin. Mungkin nanti kalau misalnya pengen gabung, pengen tahu banyak cerita soal Tintin, ada pakar-pakarnya di sini gitu ya. Lewat Tintin Indonesia di Instagram ataupun juga lewat Facebook komunitas Tintin Indonesia. Sekali lagi sehat selalu. Apapun yang sedang dicari untuk melengkapi koleksi semoga segera terwujud dan juga ke tempat-tempat yang akan disinggahi juga semoga akan segera disinggahi. Sehat selalu teman-teman. Kapten jangan banyak minum ya Kapten ya. Itu tatapan badai. Oke, untuk menutup Sapa Indonesia Air pekan kali ini kita akan mempersilakan Kapten Haddock untuk menutupnya. Silakan Kapten. Oke, terima kasih para pemirsa sekalian. Kita sampai di akhir acara, tapi itu bukan berarti bahwa Tintin berakhir. Tintin akan ada terus di hati kita semua dan sejuta topan badai. Yeay, sampai jumpa.